udah tapi kayaknya masih bengkok ibu katanya. Ya udah pelan-pelan. Saya sempat telepon Pak Reva juga gimana namanya, sekali lagi panik, namanya orang baru belajar kan, naik sepeda juga katanya nggak bisa langsung lancar ya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya tetap meyakinkan kepada anak saya sayang sama kamu. Sebisa mungkin apa yang bisa ibu lakukan, ibu lakukan. Dan anak saya juga alhamdulillah sabar. Jadi ketika dia mengeluh saya bilang sabar gitu ya. Akhirnya dia pada saat saya tarik nafas dia sepertinya melihat saya dan mengikuti tarik nafas, tarik nafas rileks, sehingga dia merasa lebih rileks dan nangisnya berhenti. Lalu ya dalam latihan minggu berikutnya saya coba datang, saya minta seniornya untuk ikut bantu hanya dalam waktu berapa menit ya tangannya udah lurus lagi. Jadi seminggu kemudian setelah saya terapi sendiri, tetapi bahunya yang tadinya nggak bisa bergerak itu jadi terpusat sakitnya hanya di sikut, dan akhirnya dalam 1 minggu itu sikutnya udah lurus. Bahkan sekarang dia bilang, Bu, dia sekarang udah nggak bisa lagi, dia kan sekolah pakai ransel ya. Jadi alhamdulillah itu pengalaman pertama saya yang sama sekali saya tuh kalau ibaratnya naik sepeda yang satu kaki masih di handle, satu kaki masih seperti itu. Lalu berapa hari kemudian sebelum Lebaran saya dapat telepon dari ipar saya di Jogja. Saya punya ipar, dia jatuh dari pohon mangga. Sejujurnya secara manusiawi saya sebel dengannya. Kenapa ibu-ibu tiap hari naik pohon mangga mau yang mengkeluai gitu kan, kondisinya tunggu suaminya gitu. Hanya karena anaknya merengek. Nah ini juga pelajaran buat ibu-ibu. Anak merengek nggak usah harus selalu dipenuhi kebutuhannya ya. Berikan pengertian. Nah, naik pohon yang tinggi lalu dia berpindah ke plafon. Nah, berat badannya ringan, hanya 70 kilo. Berat jatuh sampai ke lantai. Dari telinganya keluar darah. Kepalanya retak. Perutnya sakit. Dan bahu kiri sebelah kirinya juga patah. Kebetulan mertua saya sudah sepuh dua-duanya ya. Dia minta tolong tetangga bawa pakai ambulans, jadi sudah tidak sadarkan diri, bawa pakai ambulans ke rumah sakit, di ronsen segala macam, yaitu otak di kepalanya retak, telinganya ngumpul darah, lalu di bahunya juga terus. Saya kan nggak bisa langsung datang ke sana, saya hanya tanya ipar saya apa aja yang sakit. Sekali lagi di sini saya menyampingkan rasa sebel saya terus terang ya. Sebel Pak dengarnya, ibu-ibu ngapain sih tengah hari puasa-puasa gitu naik sekolah. Ya udahlah, nggak usah sebelnya. Tapi saya bayangkan bahwa ipar saya ini punya anak usia 7 bulan yang masih menyusui, dan 4 tahun yang ngerengek itu. Jadi saya berempati aja, mencoba kalau itu terjadi pada diri saya. Saya harus berpisah dengan anak yang masih minum ASI, sementara anak kakaknya juga seperti itu. Jadi saya waktu itu habis sholat maghrib, saya mencoba melakukan terapi jarak jauh ya istilahnya di Banjalan itu. Saya bertahap dari atas. Kan keluhannya pertama kepalanya, saya coba terapi kepalanya dengan niat saya seperti yang tadi diajarkan, kepala lalu ke pundak seperti itu. Ya ada beberapa menit lah sampai sebelum bisa. Setelah itu saya coba tubuhnya. Saya hanya mencoba kurang lebih 3 kali itu dalam 3 waktu ya. Artinya 1 kali melakukan mungkin ada berapa putaran yang saya lakukan ya. Seperti itu. Nah lalu waktu saya mudik ke Jogja, kakak ipar saya itu ditarik suaminya pulang karena pertama kalau operasi puluhan juta, ini baru ini sama kepala itu. Nah terus suaminya bilang nggak ada uang kalau segitu banyak dalam waktu yang mendadak. Lalu dibawa pulang karena toh obat yang diberikan oleh dokter hanya obat konsumsi aja, tidak ada yang lain. Adapun fisioterapi sekali datang hampir 100.000 lebih kan untuk berapa menit ya untuk fisioterapi. Ya udah sekali lagi waktu saya datang masih ada sebelnya gitu ya. Saya bilang nih kamu bikin gara-gara hanya mangga aja bisa jadi puluhan juta keluar gitu kan. Ya udah saya bilang kalau mau insya Allah saya bantu seperti yang kemarin saya sampaikan, saya sudah bantu dari jauh. Mudah-mudahan ini dengan langsung bisa lebih baik. Saya pelan-pelan
Tapi saya juga ajarkan bahwa dia harus ikhlas, harus pasrah menerima musibah seperti ini. Saya lakukan dari mulai kepala juga, telinganya yang sakit, kepalanya yang sakit, lalu bahunya. Saya coba, ya Allah maaf gitu ya, saya tuh sebenarnya sebel sama ini gitu, bikin masalah karena anaknya yang 7 bulan itu kan mau nggak mau jadi dititipkan di mertua saya yang sudah nenek-nenek yang udah nggak bisa apa-apa kan. Ya udah, saya bisa relaksasi sendiri dulu sebelum saya menghilangkan ini yang saya relaksasi sendiri. Udah saya lebih enak, saya coba saya sampaikan kepada dia bahwa saya hanya membantu, Allah yang menyembuhkan. Akan lebih baik kalau kamu juga istighfar, saya bilang gitu. Banyak-banyak istighfar dengan musibah seperti ini. Saya coba terapi berapa kali, ada kurang lebih setengah jam lah, bahunya segala macam. Ini saya bilang, ini yang bisa saya lakukan. Tubuh kamu insya Allah menyembuhkan diri kamu sendiri atas pertolongan Allah, saya bilang gitu. Sekali lagi, istighfar banyak-banyak, saya bilang gitu kan. Karena mertua saya sudah memperingatkan sebelumnya, jangan naik, nggak usah lah, nanti tunggu bapaknya aja datang gitu kan. Ya sampai kesusuran air mata, nyesal juga gitu kan. Jadi saya emosinya juga saya coba terapi supaya dia ikhlas, supaya dia juga ikhlas menerima musibah dan berpisah dengan anaknya yang baru 7 bulan. Nah lalu besok harinya dia itu dikontrol ya, karena kan dia udah pulang dari rumah sakit, sengaja dipulangkan oleh suaminya. Nah alhamdulillah besoknya lagi tanpa dugaan saya, di luar dugaan saya, dia datang ke rumah mertua saya. Kan saya mudik ke rumah mertua, datang pakai taksi. Dia sudah bisa jalan. Katanya kemarin waktu kontrol itu istrinya kepalanya udah rata dan bahu sebelah kiri yang tadinya harus